نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. Hadirin jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyaklah kita memuji bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kita nikmat sehingga kita masih bisa duduk berkumpul di tempat yang agung dan mulia ini. Tidak lupa juga marilah kita junjungkan kepada sang hadirat alam ini habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah, dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti kondisi malam hari ini. Alhamdulillah kita masih diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir duduk di majelis ilmu, di majelis zikir. Insyaallah para jamaah, untuk malam hari ini kita akan membahas kajian fikih tentang bab kurban di dalam kitab Al-Fiqhul Islam wa Adilatuhu karangan Profesor Dr. Wahab Az-Zuhaili. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat. Mudah-mudahan Allah berikan kita terus nikmat sehat sampai bisa mencicipi hari raya Idul Adha. Amin. Dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita beserta keluarga kita sehingga kita mendapatkan panjang umur yang barokah dan sehat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jangan bermata Allah Subhanahu wa taala bicara bab kurban, maka kita harus bicara lebih banyak mengkaji bab fikih. Karena di fikih inilah di antaranya banyak yang daripada mengatur tentang apa saja yang perlu dan apa saja yang perlu dibahas di dalam bab kurban. Di antara keutamaan berkurban apa aja para jamaah? Perlu diketahui para jamaah, setiap hewan yang kita kurbankan itu di dalam hadis dijelaskan, setiap hewan yang kita kurbankan itu kata para ulama atau yang disumber dari hadis Nabi SAW itu wajib sumber hukumnya itu minimal hewannya hewan ternak. Hewan ternak itu susunannya apa aja para jamaah? Yang pertama onta, yang kedua sapi, yang ketiga kambing, yang keempat domba. Di luar daripada hewan ternak itu nggak boleh dikurban. Jadi hewan ternak itu yang disunahkan untuk dikurban. Misalnya ada jamaah yang kebanyakan duit, saya mau kurban daging kuda, boleh apa enggak? Ya nggak boleh. Karena di luar daripada empat itu tidak boleh. Atau misalnya uangnya pas-pasan, mau kurban ayam aja nggak termaksud kurban kalau ayam. Jadi yang empat tadi termasuk kurban. Hewan di luar daripada itu tidak dihitung kurban. Tidak dihitung kurban. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui hukum kurban itu apa? Di dalam fikih hukum kurban itu sunnah daripada muakkad. Apa itu sunnah muakkad para jamaah? Sunnah muakkad itu sunnah yang ditekankan bagi yang mampu. Kalau bapak-bapak ilmunya cukup, rizkinya dikasih lebih sama Allah, maka jatuhnya hukumnya sunnah muakkad. Punya duit mampu beli. Punya duit mampu beli. Itu namanya sunnah muakkad, ditekankan. Nah, itu hukum untuk hukum kurban. Ini dijelaskan di dalam kitab Bidayatul Mujtahid karangan Al-Imam Ibnu Rushdi. Nah, menurut mazhab Syafi'i, karena kita menganut mazhab Syafi'i, maka hukum daripada kurban adalah sunnah muakkad, ditekankan bagi yang mampu. Bagi yang nggak mampu ya jangan dulu. Bagi yang tidak mampu ya jangan dulu. Nah, kapan waktu penyembelihan kurban para jamaah? Nah, hukum melaksanakan daripada kurban dijelaskan di dalam kitab Fathul Qarib di sini, yakni ba'da salat Id. Kalau kita menyembelih, ada misalnya kambingnya di satu masjid kebanyakan, hewan kurbannya kebanyakan, menyembelih duluan sah atau tidak? Tidak dihitung kurban siapa orang yang menyembelih di luar daripada waktu penyembelihan. Belum sholat Id Adha, udah disembelih dulu hewannya, nggak boleh, nggak sah. Tidak sah. Itu di dalam fikih dijelaskan seperti itu. Jadi yang sah itu awal penyembelihan ba'da sholat Idul Adha sampai 4 atau 3 hari kemudian. Batasnya kapan? Di tanggal 13.
Di ba'da asar sebelum matahari turun, itu batasnya. Kalau nanti misalnya ada yang datang ke panitia udah lewat batasnya, Pak ini saya punya duit 2.500.000, saya mau kurban, bilang aja mohon maaf Pak udah selesai, udah kurban aja sendiri soroh gitu. Kenapa? Karena waktunya udah lewat, waktunya 3 hari. Itu untuk daripada waktu menyembelih hewan kurban. Jadi masuknya hari tasyrik, hari untuk menyembelih daripada hewan kurban. Nah, pembagian kurban ini ada berapa para jamaah? Perlu diketahui, pembagian kurban ini ada 2. Pertama, ada kurban sunnah, bagi yang mampu boleh kurban. Yang kedua, ada kurban wajib atau kurban nazar. Misalnya para jamaah punya nazar, ya Allah, kalau tahun ini saya diangkat jadi PNS, saya mau kurban 2 ekor domba, walaupun kita belum kelihatan, diangkat jadi PNS, wajib jatuhnya harus kurban. Karena apa? Udah nazar. Nazar itu wajib udah statusnya. Ya Allah, lagi kena penyakit nih, ya Allah, kalau Allah kasih sembuh, saya nazar 1 ekor sapi. Belum sembuh, dikasih sembuh sama Allah, wajib statusnya. Nah, bedanya apa? Sunnah, yang sunnah mu'akkad, yang kurban sunnah sama kurban wajib. Kalau kurban yang sunnah, kita masih dapat jatah para jamaah berapa? 1/3 buat kita dan keluarga. 1/3 buat kita dan keluarga. Kalau sunnah wajib, kagak boleh ngambil secuil pun. Disunahkan, disedekahkan semuanya. Itu dagingnya. Adapun boleh ngambil sedikit aja untuk dapat barokahnya. Untuk dapat barokahnya. Nah, itu bedanya daripada kurban sunnah dan kurban wajib. Nah, lalu dijelaskan lagi di sini, yakni bagaimana caranya, tim para jamaah saya juga termaksud, bagaimana caranya panitia kurban mendapatkan daging kurban. Nah, bedanya bab kurban dengan bab zakat, kalau di zakat ada namanya amilin, hak khusus buat petugas atau panitia zakat. Tapi kalau di bab kurban tidak ada hak khusus. Lalu bagaimana panitia kurban dapat daging kurban? Bentuknya hadiah. Bagaimana maksudnya? Kalau satu masyarakat, satu rumah dapat 1 kilo kambing pakai kupon, maka kalau untuk panitia minimal dapat 2 kilo atau 3 kilo. Itu dalam fikih itu diatur seperti itu. Sebagai bentuk hadiah. Nah, maka dalam kitab Fathul Mu'in, di dalam kitab Syafi'atun Najah, di dalam kitab Al-Fiqh Islam Adilah itu dijelaskan bedanya panitia kurban dengan tukang jagal atau tukang kulit beda, Pak. Tukang jagal sama tukang kulit gak boleh dibayar pakai daging, haram hukumnya. Bagaimana bayarnya? Harus ada akad atau MOU. Contoh, kita panggil tukang jagal. Di Baitul misalnya sapinya nanti ada 10, kambingnya ada 200. Dan tukang jagal ngomong, udah nggak usah bayar saya, udah saya mah 1 kambing 1 kepala aja katanya. Atau 1 kambing saya 10, minta 5 kilo aja, buat sapi saya 10 kilo, nggak boleh. Kenapa tidak boleh? Statusnya haram. Harus seperti apa caranya biar halal membayar tukang jagal? Profesional, Pak. Bapak kami tugaskan untuk ngurusin 1 sapi, kita bayar 1 ekor 200. Buat kambing misalnya kita bayar 50.000, udah. Nah, itu jadi halal. Makanya dalam kitab fikih apapun, mau yang tipis mau yang tebal, ketemunya pasti nggak boleh bayar tukang jagal sama tukang kulit pakai daging kurban. Kecuali misalnya kita punya hewan kurban, kita ngomong sama tukang jagal, Pak tukang jagal, saya sedekah nih, kambing saya ada 1 tuh, ambil aja kepalanya, itu boleh. Itu boleh. Tapi kalau dapat hak, tidak boleh. Nggak boleh ngambil daripada nggak bisa dibayar digajinya pakai daging atau pakai kulit atau yang lain sebagainya. Itu bedanya daripada tukang jagal, tukang kulit, dan panitia kurban. Kalau panitia kurban ada haknya, namanya hadiah. Hadiah. Nah, lalu misal begini, Pak, ada misalnya kebiasaan seperti ini. Misalnya mulai tank kurban jam 8, istirahat jam zuhur, lanjut lagi sampai asar misalnya. Nah, di zuhur panitia ngambil beberapa kilo itu daging, dimasak, dihidangkan buat panitia. Bagaimana hukumnya? Halal, belum jelas statusnya. Haram, maaf, belum jelas statusnya. Bagaimana cara menghalalkannya? Akad lagi, ketemu sama pemilik sapi. Pak Haji, ini sapi Bapak totalnya misalnya ada
100 kilo. Kita minta ridhonya buat konsumsi panitia 5 kilo, maka jadi halal. Kalau diizinkan sama pemilik hewan kurban. Selama tidak ada akad, tidak halal, karena statusnya belum jelas dagingnya. 1/3 punya keluarga dan si ahli kurbannya, 1/3 punya masyarakat, 1/3 punya fakir miskin. Belum dibagi-bagi, sama kita udah dimasak, ya salah. Maka itu perlu diperhatikan lebih khusus. Nah, itu untuk diperhatikan lebih khusus. Nah, lalu bagaimana misalnya kita udah dapat jatah dari masjid, lalu kita jual lagi, boleh apa tidak? Tidak boleh dalam fikih, haram hukumnya. Tidak boleh. Yang hanya boleh menjual daripada daging pemberian dari masjid hanya fakir dan miskin. Selain daripada itu, kalau kitanya mampu jangan dijual. Udah mah kita jarang makan daging misalnya, pas dapat daging dijual juga ya jangan. Itu dalam fikih diatur seperti itu. Nah, lalu dijelaskan lagi siapa saja sih yang berhak menerima daripada daging hewan kurban. Pertama, si keluarga pengkurbannya, kalau kurbannya kurban sunnah, kalau kurban wajib jangan diambil. Yang kedua, saudara tetangga masjid. Yang ketiga, fakir dan miskin. Nah, kategori fakir miskinnya tetap sama seperti kategori fakir miskin zakat. Apa itu fakir? Fakir itu orang yang punya kerjaan, Pak, tapi dengan gajinya tidak cukup menghandle kebutuhan pokok sehari-hari, maka dikategorikan fakir. Apa itu miskin? Miskin itu orang yang kerjaannya serabutan, dengan gajinya itu sangat tidak mampu untuk menghandle kebutuhan pokoknya, sehingga dia disebut miskin. Maka mereka lah orang yang layak untuk daripada mendapatkan daging atau zakat, sama seperti itu. Nah, lalu dijelaskan lagi, boleh tidak ketika kita belum akikah, masa kecilnya misalnya, mohon maaf, orang tua susah belum akikah, pas gede mampu, kita udah kerja apa, udah berkeluarga, kita kurban, boleh apa enggak ngelangkahin, belum akikah tapi kurban, boleh. Yang tidak boleh menggabungkan niat akikah dengan kurban, itu tidak boleh. Kenapa alasannya? Karena ibadah itu berdiri sendiri, akikah berdiri sendiri ibadahnya, kurban berdiri sendiri, niatnya beda, begitu. Niatnya beda. Kecuali kalau kita para jamaah, kalau belum mampu beli sapi, di dalam fikih dianjurkan atau disunahkan untuk ikut patungan. Berapa patungan buat sapi? 7 orang untuk sapi, untuk onta 10 orang. Kalau untuk kambing cukup 1 orang. Cukup satu orang. Nah, itu boleh. Nah, boleh. Niatnya juga beda-beda, Boleh niatnya beda-beda, asal bukan niat akikah. Contoh, ada 7 orang di satu sapi. Niatnya apa, Pak? Nazar. Niatnya apa? Saya ini mampu nih, cuman bayar 2 juta, saya mampu. Ada lagi, kenapa Pak patungan? Oh, saya nazar, saya sembuh dari sakit. Kenapa patungan? Saya nazar, karena saya diangkat jadi PNS misalnya gitu. Saya nazar karena aset saya kejual misalnya gitu. Nah, itu boleh. Yang tidak boleh itu menggabungkan niatnya akikah dan kurban, itu tidak boleh. Lalu apa saja hewan kurban yang tidak boleh disembelih? Di dalam kitab kitab Fathul Mu'in dan juga di dalam kitab Kifayatul Akhyar dijelaskan ada beberapa kategori hewan yang tidak sah untuk disembelih. Pertama, hewan yang giginya sebelah ada, sebelah hilang. Sebelah ada, sebelah hilang. Itu apa? Hewan kurban laki-laki gitu Pak ya. Satu ada, satu hilang, satu ada, satu hilang. Itu tidak boleh. Yang kedua, tidak tumbuh tanduk dari kecil. Itu pun tidak boleh. Tapi udah khilaf. Kenapa? Karena yang membolehkan berpendapat seperti ini. Yang tidak tumbuh tanduknya dari lahir tidak mengurangi porsi daging. Jadi boleh. Itu yang berpendapat boleh. Adapun yang tidak, karena itu termasuk kategori cacat. Nah, lalu bagaimana lagi? Yang picak matanya sebelah, Pak. Ada kambing, sapi, matanya picak sebelah, tidak sah untuk dikurban. Lalu apalagi yang kupingnya robek sebelah atau kupingnya hilang semuanya. Lalu apalagi yang buntutnya kepotong setengah atau kepotong semuanya. Itu tidak sah daripada untuk dikurbankan. Nah, di fikih dijelaskan lagi secara eksplisit bagaimana statusnya
mengkurbankan hewan yang sedang hamil. Dijelaskan di sini hukumnya dilarang. Ada dua pendapat kenapa dilarang. Yang pertama, otomatis mengurangi porsi daging si betinanya. Itu alasan para ulama ahli fikih melarang hewan daripada yang hamil itu nggak boleh disembelih. Nah, gimana kalau kita panitia nggak tahu tiba-tiba nyembelih ada anak jadi halal statusnya? Bagaimana? Apakah si anaknya perlu disembelih lagi? Ya disembelih tetap. Tapi karena kematiannya sudah dibadalkan oleh ibunya, karena ibunya udah disembelih, maka sah-sah saja. Nah, pas disembelih anaknya masih hidup, bagaimana? Kata Rasulullah, silahkan saja kalian sembelih kalau kalian mau. Jadi sah-sah saja. Ada dua pendapat di sini. Kalau hewan yang hamil mau disembelih silahkan, nggak disembelih silahkan. Ada pendapat ulama di sini. Jadi ada khilaf, ada perbedaan daripada pendapat ulama di sini. Lalu, nah siapa saja yang boleh menyembelih para jamaah? Di sini juga ada kriterianya. Siapa saja yang boleh menyembelih? Pertama, yang jelas sudah pasti agamanya harus Islam. Yang kedua laki-laki, yang ketiga balik, yang keempat tidak menyia-nyiakan sholat. Artinya nih orang nggak bolong-bolong sholatnya. Bolehkah perempuan menyembelih hewan, Pak? Mengkurban hewan boleh nggak, Pak? Nggak? Boleh apa enggak? Boleh kalau laki-laki udah kagak ada yang mampu. Tapi selagi masih ada modelan kayak kita ya hantem terus, Pak. Boleh kalau syaratnya laki-laki udah nggak ada yang berani apa? Berani nyembelih atau nggak ada yang mampu buat nyembelih. Perempuan boleh. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang disunnahkan untuk menyembelih selanjutnya adalah si pemilik hewan kurban kalau mampu dan kalau bisa. Kalau mampu dan kalau bisa. Tapi kalau mampu beli hewannya tapi tidak bisa nyembelih, maka silahkan diwakilkan kepada pengurus masjid. Nah, bagaimana status kita yang mengurbankan? Apakah perlu menyaksikan? Karena ibadahnya ketika menyaksikan itu ada, maka disunahkan menyaksikan hewan yang dikurbankan. Menyaksikan hewan yang dikurbankan itu boleh. Nah, siapa saja yang tidak boleh menyembelih? Pertama, di dalam kitab Bidayatul Mujtahid karangan Al-Imam Ibnu Rushdi dijelaskan yang tidak boleh menyembelih pertama non-muslim. Kalau kita ngasih daging kurban ke tetangga masjid yang non-muslim masih boleh. Tapi kalau yang nyembelihnya non-muslim nggak boleh. Karena syarat nyembelih nanti ada baca doa, baca bismillah, baca Allahu Akbar. Nah, bagaimana iman aja kagak masih suruh baca kalimat-kalimat agama lain, kan begitu. Yang tidak boleh pertama non-muslim. Yang kedua penyembah binatang. Waduh, ada nggak ya penyembah binatang? Kayaknya masih ada. Yang ketiga anak kecil. Yang selanjutnya orang gila. Orang lagi mabuk, orang gila nggak boleh. Dan orang yang melalaikan sholatnya dan orang yang punya status mencuri itu juga tidak diperbolehkan daripada menyembelih hewan kurban. Lanjut, berkurban atas nama orang yang sudah meninggal boleh apa enggak, Pak, kira-kira? Boleh. Pertama, syaratnya di dalam mazhab Syafi'i, di dalam kitab Al-Fiqh Islam wa Adilatuh, pertama harus ada wasiat terlebih dahulu dari orang yang meninggal sebelumnya. Ada timbul pertanyaan, bagaimana kalau tidak berwasiat? Boleh atas inisiatif keluarganya ketika ingin beramal atas nama orang tuanya. Jadi sah-sah saja. Sampai apa tidak pahalanya? Kita mazhab Syafi'i meyakini sampai. Lalu dijelaskan lagi, nah umur hewan yang bagus untuk dikurbankan berapa saja, Pak? Perlu diketahui di dalam kitab yakni Tauhidul Hakam juz ke-17 halaman 461 dijelaskan untuk onta itu, kalau onta nggak ada tapi sebutin aja untuk menambah wawasan. Onta itu 5 tahun minimal. Yang kedua sapi minimal 2 tahun. Yang ketiga kambing Jawa minimal 1 tahun. Yang keempat domba atau di sini kambing gembel, nggak tahu kambing gembel itu gimana sih? Minimal 6 bulan. Jadi untuk domba 6 bulan, kambing Jawa 1 tahun, sapi minimal 2 tahun. Nah, para ulama ahli fikih berselisih di sini. Bagaimana boleh apa tidak berkurban 1 ekor sapi, atau lebih bagus mana berkurban 1 ekor sapi atau 1 orang 7 kambing? Bagus sama ya, Pak? 1 orang 7 kambing atau 1 orang 1 sapi? Bagus sama ya, Pak?
Oh, bukan. Ya, bagus mana kira-kira? Ulama ini punya matang sekali perhitungannya. Apa kata para ulama ahli fikih? Cari yang lebih banyak dagingnya, maka itu lebih afdal untuk dipotong. Misalnya beli sapi 1 ekor, kerempeng, kurus. Beli kambing tuh 1 misalnya, tapi dagingnya banyak. Dagingnya melebihi porsi daging 1 sapi, maka lebih diafdalkan kambing. Nah, yang tadi pertanyaannya sama, bagaimana jawabannya? Lebih baik 1 ekor 1 sapi, apa 1 orang 1 sapi, atau 1 orang 7 kambing? Para ulama ahli fikih mengatakan lebih baik 1 orang 7 kambing. Kenapa? Karena ketika menyembelih otomatis lebih banyak baca kalimat takbir dan sholawat, pahalanya pun akan lebih banyak. Itu untuk alasan yang kedua. Tapi kita ambil yang pertama, yang lebih banyak dagingnya lebih bagus untuk daripada disembelih. Disembelih. Nah, lalu dijelaskan lagi. Lebih utama mana nih Pak? Patungan 1 sapi 7 orang atau 1 kambing 1 orang? Bisa mana kira-kira Pak? Kita patungan satu sapi patungan 7 orang sama tetangga nih. Sama 1 kita sendiri patungan 1 kambing. Bagus sama? Lebih diafdalkan 1 kambing. Nah, ulama ahli fikih diskusi lagi, ulama ahli fikih lebih bagus seperti apa? Kalau yang kaya banget disunahkan setiap tahun sekali. Kalau yang mampunya cuma sekali, minimal kurban itu 1 kali seumur hidup. Itu 1 kali seumur hidup. Kalau kitanya kaya dikasih kelapangan rezeki sama Allah, minimal setiap tahun satu kali. Nah, maka ulama ahli fikih ini untuk masalah bab jagal, tukang jagal, ini minimal kalau kita tidak beli hewannya lalu menitipkan uang kepada panitia, Pak Haji, Pak Panitia, ini saya punya uang 2.500.000 pas buat beli kambing. Jangan kalau bisa. Kalau bisa dilebihkan Pak, 2.700.000 ini buat beli kambing sama biaya penjagaannya, biaya ngasih makannya, sama biaya buat jagalnya. Jadi biaya operasional dengan uang 2.700.000 ke handle untuk bayar jagalnya Pak. Begitu kira-kira. Karena kalau uangnya pas, pengurus masjid kan jaga. Kalau lampu buat malam, kan nggak mungkin datangnya besok pagi habis Idul Adha. Minimal datangnya berapa hari, misalnya sebelum Id, sholat Id, atau datangnya malam sebelum sholat Id juga. Minimal ada biaya jaga, ada biaya buat jagal. Begitu kira-kira. Nah, lalu dijelaskan lagi larangan untuk orang yang hendak berkurban. Kalau bapak-bapak laki-laki, kita laki-laki ya. Kalau untuk kita berkurban nih Pak. Ketika kita di keluarga misalnya ada 4 orang. Kita, istri kita, anak misalnya 2. Diniatkan jangan atas nama diri sendiri. 1 keluarga harus kecatat semua namanya. Jadi ketika dikurban siapa namanya? Fulana binti Fulana, Fulana binti Fulana, binti Fulana. Tidak boleh sendiri atau tidak boleh atas satu nama anak. Ini saya kurbanin buat si anak pertama aja atau buat anak kedua, nggak boleh. Harus semuanya. Harus semuanya. Apa saja yang tidak boleh dilakukan bagi kita yang ingin berkurban? Pertama, kita pribadi kita nih tidak boleh menggunting kuku. Bukan buat hewannya, buat kitanya Pak. Di dalam kita fikih, kita nggak boleh gunting kuku, nggak boleh cukur. Bulu manapun di posisi manapun nggak boleh dicukur. Atau tidak boleh gunting kuku dan lain sebagainya. Tidak boleh memisahkan anggota tubuh dengan alat-alat tajam. Untuk kita, bukan buat hewannya. Itu disunahkannya seperti itu. Nah, ini dijelaskan di dalam hadis riwayat Muslim, apabila engkau telah memasuki 10 hari pertama bulan Zulhijjah, sedangkan di antara kalian ingin berkurban, maka janganlah dia menyentuh sedikit pun dari bagian rambut atau kulitnya. Jadi jangan dipotong, atau kita jangan cukur rambut, atau jangan gunting kuku dan lain sebagainya. Nah, tempat penyembelihan yang bagus di mana? Tempat penyembelihan, kalau Rasulullah dulu karena masjidnya sempit, maka di lapangan tempat sholat Id. Kalau kita karena masjidnya ada lahan kosong, maka di situ. Di kanan kiri masjid atau di tempat area masjid, itu disunahkan daripada untuk menyembelih hewan kurban. Nah, ini riwayat hadisnya
Dari Ibnu Umar, dahulu Rasulullah itu biasa menyembelih kambing dan onta di lapangan tempat sholat. Dulu itu Pak, zaman Rasulullah, karena umat Islam masih sedikit, Rasulullah selesai sholat itu nyembelih sendiri. Nyembelih sendiri, bagi-bagi ke tetangga sendiri, bagi-bagi ke fakir miskin sendiri. Karena sekarang umat Islam banyak, otomatis kita mampu beli hewan, tapi nggak mampu menyembelih. Maka lebih baiknya dititipkan ke masjid. Nah, lalu dijelaskan lagi bagaimana daging kurban itu dibagikan. Kapan waktunya selesai bagusnya dibagikan itu kapan? Hari pertama menyembelih kurban atau dari ba'da sholat Id sampai hari terakhir, yaitu hari ketiga tanggal 11 sebelum matahari tenggelam atau sebelum maghrib harus selesai diberesin semuanya. Nah, timbul pertanyaan para jamaah, bolehkah kita mengirim uang atau mengirim hewan di luar tempat domisili kita tinggal? Contoh, tinggalnya di Purati, walaupun bapak-bapak misalnya ngerantau, asli orang Sumatera, orang Lampung, orang Palembang, orang Jawa. Ingat di kampung, aduh, kayaknya jangan kurban di sini deh tahun ini. Kitanya tapi tetap di sini, tapi hewan kurbannya kita impor, kita kirim ke Jawa, ke kampung. Boleh apa enggak? Kalau tidak ada uzur syar'i, maksudnya tidak ada alasan yang jelas, tidak dibolehkan. Tapi misalnya di Purati, melihat porsi sapinya banyak, porsi domba kambingnya banyak, kira-kira kalau kita hitung setiap tahun pasti setiap masyarakat dapat, artinya cukup dagingnya buat masyarakat, maka dibolehkan, diizinkan untuk mengirim uang ataupun berupa hewan ke kampung. Barangkali di kampung tidak banyak yang kurban, tidak sebanyak di komplek atau di kota, maka dibolehkan. Nah, bagaimana tata cara penyembelihan hewan kurban yang baik? Secara teori dalam kitab fikih di sini dijelaskan, disunnahkan yang menyembelih itu orang yang mengkurbankan kalau tidak bisa diwakilkan. Yang kedua, memakai alat yang tajam. Nah, memakai alat yang tajam. Yang ketiga, dibaringkan lambungnya ke kiri dan dihadapkan ke kiblat. Yang keempat, ketika menyembelih disunnahkan baca bismillah, Allahu Akbar, lalu baca lagi doa hadza minka, lalu lagi doa hadza minka anni, atau fulana binti fulan, disebut nama orang yang ingin kurbannya, lalu yang terakhir baca daripada doa. Nah, untuk masalah kulit juga ini biasanya jadi polemik para jamaah. Masalah kulit ini kan karena kulit pemanfaatannya kadang bingung mau dimanfaatin jadi apa, jadi beduk, lama nunggu keringnya kan, jadi apa, lama dijual nggak boleh. Nah, maka ulama ahli fikih memberikan solusi pertama, dicincang-cincang aja, masukin ke plastik, kasih ke fakir miskin. Kalau yang kedua, solusinya udah dikasih aja ke yayasan panti asuhan. Ya biarin aja, terserah itu mau diolah seperti apa, asal jangan dijual, asal jangan dijual. Lalu jelaskan lagi, bolehkah kita memberikan daging kurban kepada tetangga masjid yang non muslim? Tadi sudah dijelaskan boleh. Pertama syaratnya asal non muslimnya bukan kafir harbi. Kafir harbi itu kafir yang memerangi umat Islam. Kalau punya tetangga orang Israel, jangan dikasih. Jangan dikasih, karena dia memerangi umat Islam, jangan dikasih. Seorang Yahudi, atau Yahudi yang memerangi umat Islam, jangan dikasih. Lalu dijelaskan lagi di sini, nah tapi adapun kita ketika menyembelih karena sunnah Pak, apakah baca bismillah, baca takbir itu ketika tidak dibaca tidak sah? Hewan kurbannya tetap sah karena sunnah statusnya. Tapi lebih diafdalkan untuk tetap baca bismillah, baca Allahu Akbar dan lain sebagainya, mengikuti tuntunan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Nah, dalam teori fikih apa saja yang ketika menyembelih harus diputuskan salurannya? Ada dua. Pertama saluran pernapasan, kedua saluran makan. Jadi ketika pas di leher langsung tebas. Maka disunahkan cari dimakruhkan ketika menyembelih hewan itu jangan pakai benda yang tumpul atau pisau yang tumpul karena menyakiti hewan. Karena menyakiti daripada hewan. Lebih disunahkan pakai yang tajam langsung, yang seket kalau bahasa Sunda itu.
sekali tebas langsung potong. Nah, apakah mesti ketika kita mengorbankan hewan kurban mesti menyaksikan? Disunahkannya mesti, tapi apabila ada uzur tidak apa-apa. Karena yang penting niatnya. Nah, bagaimana misal bapak-bapak lupa niat nyerahin kambing, nyerahin uang ke panitia, Haji nih kambing buat kurban, udah aja begitu, nggak ada akad. Pak Haji ini duit 2.500.000, tolong beliin kambing, tersebar di Baitul Hikmah, udah aja nggak ada akad gitu. Sah apa enggak Pak? Tetap sah, karena memang dari hati niatnya nama amalu binat, udah jelas niatnya ngasih kambing bukan buat nitip kemana, nitip sekedar nitip aja, kecuali misalnya ada jamaah perhati nggak tahu diri ke panitia jagal, Pak tolong ini dikupas kulitnya, dagingnya dipisah, dicincang-cincang, nanti kirim ke rumah saya, numpang dipotongin doang, udah kasih ada kambingnya dia, gue potong sendiri. Nggak boleh kalau sekedar begitu, kecuali memang jelas buat masyarakat. Nah, berjamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itu yang disunahkan daripada menyembelih atau kurban. Maka setiap hewan kurban yang kita kurbankan itu, ketika nanti kita sudah wafat, lalu kita menyeberangi jembatan Sirat itu di riwayat hadis seperti satu rambut yang dipotong menjadi 7, nanti kita harus lewat di situ Pak. Maka Rasulullah itu ketika melihat jembatan Sirat, Rasulullah nangis. Kenapa ya Rasulullah kau nangis? Aku menangis melihat umatku jatuh dari jembatan Sirat karena di bawahnya neraka itu seperti air hujan yang jatuh ke alam. Banyak yang jatuh, yang gagal tembus, yang gagal lewat. Nah, dengan wasilah kita berkurban atau akikah, hewan itu akan menjadi tunggangan kita. Bahkan bulunya, kukunya akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita telah menjalankan daripada kewajiban kita untuk berkurban. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itu tadi ya yang saya jelaskan barangkali ringan, tidak berat-berat kalau di bab kurban. Yang terpenting itu Pak, yang biasa menjadi kebiasaan kita, biasanya kita bayar jagal pakai daging ya, itu saya jelaskan, itu jadi perhatian oleh ulama kontemporer, itu tidak boleh, harus ada akad. Nah, bagaimana misalnya kambingnya banyak, sapinya banyak di satu masjid, motongnya dilanjut malam, dimakruhkan untuk motong hewan kurban malam hari. Kenapa? Karena ditakutkan mencelakai diri sendiri, itu alasan dalam fikihnya seperti itu. Banyak alasan yang dijelaskan oleh para ulama, diantaranya di kitab Fathul Qarib dan kitab-kitab yang tipis yang lainnya. Itu saja barangkali yang bisa disampaikan. Barangkali para jamaah kita buka sesi tanya jawab, yang bisa saya jawab, yang tidak bisa saya simpan dulu jawabannya, saya cari nanti pertanyaan. Biasanya begini, jadi kalanya diserahkan. Ya. Buat yang korban itu ada di kepala sebelah. Diserahkan ke pemilik kurban yang ikut patungan apa? 7. Kalanya Iya. diserahkan ke kelompok yang 7 orang itu. Kalanya sama dengan pahanya. Yang dikasih cuma kepala sama paha aja. Termaksud haknya. Buat yang 7 orang. Iya. Nah, yang itu dibagikan lagi. Kemungkinan besar dia dapat lagi. Kalanya itu sama. Kepala plus paha. Kepala plus paha. Kalau seperti itu, yang gini Pak, dibagi rata saja. Yang penting 1/3. Jadi ketika ditimbang sama kita, ada berapa timbangannya? Maksudnya total dagingnya berapa? Dibagi rata seperti itu. Itu kira-kira boleh-boleh saja kalau kata saya. Karena memang itu bagian hak dari penerima dagingnya. Kira-kira ada lagi para jamaah yang mau nanya? Bab kurban. Ada yang mau nanya para jamaah? Gimana Pak Haji? Kalau dijual nggak boleh, sama seperti daging kurban, hukumnya haram dijual. Bagaimana solusinya tadi? Dipotong-potong kecil, dimasukkan ke plastik, kasih yang lebih
berhak siapa? Fakir dan miskin. Atau dikasih juga ke masyarakat nggak apa-apa. Kasih ke masyarakat nggak apa-apa. Asal jangan sampai diendapkan, didiamkan, tidak disalurkan atau sampai dijual. Nah, kecuali Pak, yang boleh itu seperti ini, yang boleh menjual kulit itu pertama petugas masjid boleh menjual kulit asal sumbernya untuk uang kas masjid dan untuk sedekah. Itu kata para ulama ahli fikih boleh. Boleh. Jadi yang tidak boleh itu kita ini dapat misalnya minta kita jual lagi atau dijual tapi uangnya nggak jelas kemana tuh. Nah, maka itu yang tidak boleh. Kalau jelas sumbernya bakal disalurkan lagi yang lebih membutuhkan atau untuk uang kas masjid, untuk kemakmuran umat, itu boleh. Kalau buat bayar yang jagal, nggak, nggak bisa. Kalau dalam kitab Fathul ini seperti nggak bisa. Jadi bayar jagal itu tidak boleh dari hasil uang jual beli daging atau kulit. Harus profesional, dibayar, harus ada akad dulu. Jadi tidak boleh pakai uang hasil daripada jual sisa-sisa yang tidak bisa dimanfaatkan. Makanya kita sebagai misalnya diamanahkan panitia juga harus jelas akadnya. Jadi jangan sampai kecolongan jagal itu minta aja lah satu aja kepalanya atau minta, nggak boleh. Harus jelas ada akad di situ dalam fikih. Jadi jelas status akadnya jelas. Ada lagi kira para jamaah? Ya silakan Pak Haji. Ya silakan. Gimana? Iya. Itu tadi lupa dibahas. Misalnya Pak pas beli seger hewan dinaikin ke losbak, losbaknya ugal-ugalan, nyampe sini kakinya patah, sah apa enggak sah. Nggak sah Pak, nggak boleh. Karena tetap harus benar-benar seger buger. Datang ke masjid itu harus dalam keadaan benar-benar tidak ada cacat sedikit pun. Kalau sekedar cacat karena berantem tuh tanduknya pecah masih boleh. Kenapa? Karena tanduk tidak ada hubungannya dengan lemak atau isi dagingnya. Nggak ada Pak ceritanya misalnya kambing tanduknya pecah jadi malas makan, kan nggak juga kan. Kecuali, nah kenapa yang gigi itu lebih diperhatikan oleh para ulama ahli fikih? Karena kalau giginya ompong, otomatis nilainya kan kurang. Jadi mengurangi porsi daging, makanya tidak bolehkan oleh para ulama ahli fikih. Ketika di ini patah. Itu boleh. Tapi ketika kita beli, Pak, ketika datang ke masjid ternyata cacat, itu nggak boleh karena kecelakaan, minyak patah, turun dari mobilnya lari itu kan sapinya atau kambingnya, itu nggak boleh. Di tempat boleh. Di tempat boleh. Apa lagi kira-kira? Ada lagi kira-kira? Cukup. Pak Haji. Bagaimana salah satu orang yang berkorban darah hewan? Ada biaya. Iya, harus ada. Iya, nggak boleh. Jadi begitu Pak Haji ya. Barangkali Pak Haji, maka saya juga pribadi mengajak kalau yang mampu silahkan beli sapi, titipkan ke Baitul Hikmah, beli kambing, domba, titipkan. Tapi harus ada uang titipnya atau uang buat operasional bayar jagal. Bayar perawatan bahasanya begitu. Kalau dititip itu harus ada perawatannya. Kira-kira. Ada lagi kira-kira yang mau bertanya Pak Haji? Ya, silakan Pak Haji. Iya. 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 Jadi patungan, tapi setiap orang juga dipungut biaya operasional penjagaan, tetap boleh. Bukan lebih baik di apa bahasanya, lebih bentuk pertanggungjawaban, lebih baik disatukan sama uang itunya. Di bentuk tanggung jawab, jatuhnya diwajibkan. Patungan, ya.
Iya, itu lebih baik diwajibkan, karena ulama ahli fikih seperti itu. Boleh seperti itu. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kita yang menitipkan hewan ke masjid. Ada lagi kira-kira para jamaah? Ya, silakan Pak Haji. Iya. Gimana maksud Pak Haji? Iya. 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 Nah, yang penting tidak lebih sepertiga, begitu. Benar kata Pak Haji, saya lupa. Begini para jamaah, kita misalnya punya berapa nyumbang sapi, hak kita 1/3. Misalnya anggaplah 1/3 itu misalnya 2 kilo. Nah, kita dikasih kupon otomatis sama masjid. Maka kita boleh ngambil hak yang 2 kilo atau 1/3 itu buat kita dan keluarga. Kecuali kita gara-gara jangan terlalu sombong juga. Oh, yang penting kok saya sapi banyak dagingnya kok dapat 2 kilo, itu ya nggak boleh. Suruh potongnya sendiri kayak gitu mah kalau mau dapat banyak. Karena memang pembagian harus jelas, kasihan panitia. Jadi tetap boleh Pak Haji, yang jelas tidak lebih dari 1/3. Anggaplah misalnya di kambing 1/3-nya 3 kilo atau 2 kilo gitu, di sapi misalnya 5 kilo atau 10 kilo, anggapnya seperti itu. Maka boleh, asal jelas kadarnya 1/3. Tidak boleh lebih daripada itu. Ya, silakan Pak Haji. Di sini kan minim timbangannya. Iya. Bagi 1/3 itu dari mana setiap sapi, setiap kambing itu gimana? Nah, itu Di sini kan ya. pernah ada. Ya. Biasanya biar lebih hematnya begini Pak, kita tanyakan dulu ini bobot sapinya berapa ke tukang penjual. Biar lebih jelas. Jadi tinggal dikali saja bobotnya. Kalau di sini kan kita nggak mungkin nimbangnya pakai apa, alatnya kita nggak punya. Nah, kita tanya sama penjualnya, Pak, ini kita mau beli sapi berapa kira-kira? Ininya, dagingnya. Saya 300 kilo, nah, tinggal dikali saja. Ya, tinggal dibagi aja, tinggal dibagi. Begitu kira-kira. Ada lagi mungkin? Dan begini, kan jaga. Ya. Kalau hewan itu siap dipotong, Ya. cuman kadang kala ada yang hewan retak. Ya. Kadang kala alat itu lepas, maksudnya lepas itu ngangkat. Harus ditempelin ngangkat, Ya. balikin lagi seperti apa? Udah putus belum status hewannya? Oh, nggak boleh. Yang kedua, sudah dipotong, yang kelihatannya mungkin orang kayak kemarin Iya. tapi antepin Gerak. putus tapi masih kelihatannya. Yang jelas sudah putus Pak. Ya kalau Pak Haji, yang jelas sudah putus Pak Haji. Itu tidak sebentar, Lama. setengah jam. Yang potong dilihatin apa? Ya kalau itu ya kalau itu dendam aja kali, dendam pribadi. Tapi yang jelas si palanya udah putus saja begitu. Si dua salurannya putus, saluran napas dan saluran makannya udah putus. Nah makanya di dalam fikih ini yang diantara yang dilarang tidak boleh dikurbankan itu hewan yang punya penyakit dia muter-muter aja di kandangnya, itu nggak boleh. Itu ngaruh nanti ketika dipotong. Dan dalam kitab Fathul Qarib dijelaskan yang muter-muter, dalam kitab Kifayatul Ahyar juga dijelaskan begitu. Dia muter gitu di kandang, kayak orang puyeng tuh hewannya. Itu nggak boleh. Itu ada indikasi sakit atau kena virus, maka lebih baik jangan. Ada lagi mungkin, Pak Haji? Boleh balik lagi. Ini udah nempel nih, ya? Udah nempel nih. Ya. Udah mau dipotong. Waktu itu diperuntukkan. Sementara ini sebentar lagi. Kalau posisinya lebih baik kan begini, kalau dalam kurban tuh posisinya benar-benar harus sekali putus gitu. Kalau posisi tanggung ya mungkin lanjut. Ya, Balikin lagi. lanjut. Gimana lagi kan masa nggak dipotong gitu kan? Ini mau diantap jadi bangke ntar di masjid. Ya ada lagi mungkin Pak Haji yang mau nanya? Cukup saya kira. Ada lagi?